Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samsudin, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelompok 15 Bung Tomo, asal Bangkalan. Kali ini saya akan membahas tentang kampai budaya, yaitu tradisi Carok Madura. Seperti pada cuplikan video tadi, Carok merupakan salah satu budaya yang paling terkenal di Madura, identik dengan hal berbau kekerasan, perkelahian, menggunakan benda tajam. Berbentuk celurit, Carok memiliki sejarah yang menarik. Perilaku Carok tidak muncul begitu saja tanpa alasan, melainkan ada penyebab yang sangat esensial sebagai pemicu utama dari munculnya budaya Carok itu sendiri. Sejarah dari budaya Carok berawal dari ketika harga diri dan martabat seseorang terlukai, tercemar, maupun terinjak-injak. Sejarah munculnya budaya di Madura bermula pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-18 Masehi. Setelah Pak Sagera tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, Jawa Timur, orang-orang bawah mulai berani melakukan perlawanan pada penindas. Senjatanya adalah celurit. Saat itu, timbul keberanian melakukan perlawanan. Namun, pada masa itu mereka tidak menyadari jika dihasut oleh Belanda. Mereka diadu dengan golongan keluarga Blatter atau jagoan yang diperlakukan sebagai tokoh informal yang sangat disegani, bahkan ditakuti, dan serta-merta semua orang di lingkungannya menjadi pengikutnya, yang menjadi kaki tangan penjajah Belanda yang sesama bangsa. Karena provokasi Belanda itulah, golongan Blatter seringkali melakukan carok pada masa itu. Pada saat itu, carok mereka tidak menggunakan senjata pedang atau keris, sebagaimana yang dilakukan masyarakat Madura pada zaman dahulu. Akan tetapi, menggunakan celurit sebagai senjata andalannya. Celurit digunakan Sagera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Sedangkan bagi Belanda, celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Upaya Belanda tersebut rupanya berhasil merasuki sebagian masyarakat Madura dan menjadi filsafat hidupnya bahwa kalau ada persoalan, perselisihan, perebutan tanah, dan sebagainya selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Alasannya adalah demi menjunjung harga diri. Pada abad ke-19, pemerintah kolonial berusaha meningkatkan keamanan di Pulau Madura dengan menetapkan syarat-syarat tambahan terhadap pemerintah otonom. Pemerintah kolonial Belanda tidak saja memperkuat daerah kekuasaannya pada otoritas yudisial dan kepolisian, akan tetapi larangan memperbanyak membawa senjata pada tahun 1863 justru semakin banyak senjata yang beredar di Pulau Madura. Senjata yang digunakan selalu celurit, begitu pula saat melakukan aksi kejahatan dan menggunakan celurit. Kondisi semacam itu yang pada akhirnya membuat hampir seluruh masyarakat Indonesia memberikan stigma bahwa orang Madura suka carok, sehingga identik dengan sifat kasar, sok jagoan, bersuara keras, suka cerai, tidak tahu sopan santun, dan kalau membunuh orang menggunakan celurit. Padahal sebenarnya tidak semua masyarakat Madura demikian.
Pelaku carok biasanya satu orang melawan satu orang lawan dua orang, atau dua orang lawan satu orang. Dan bahkan tidak jarang juga ditemui kasus carok antara satu orang melawan tiga orang atau lebih. Jika carok dilakukan oleh lebih dari satu orang, pasti pelaku carok dibantu oleh kerabat dekatnya yang memiliki sifat egois atau sebagai orang yang sangat jago. Bahkan ada juga kerabat yang ikut membantu carok, namun bukan orang dalam kategori tersebut meskipun termasuk kerabat dekat. Apapun masalahnya, masyarakat di Pulau Modra lebih memilih jalan carok karena hal ini dianggap lebih memenuhi rasa keadilan mereka. Begitulah sejarah budaya carok di Madura. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.